Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru serta teman-teman sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok 5 kelas 11 MPK 2 dari SMKN 3 Bandung. Dengan nama tim kami yaitu Cingkusan. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi mengenai unit kompetensi skema konten kreator yang berkolaborasi dengan PT Klorin sebagai mitra industri. Melalui presentasi ini kami akan membahas latar belakang, foto profil Cingkusan, foto profil Trivail Store, anggota dan jabatan kami, quotes, lalu deskripsi brand, target audiens, tagline dan juga sosmed yang kami gunakan, SWOT, lalu STP, foto produk, konten, behind the scene, dan kesimpulan. Latar belakang. Kami memilih untuk menjual kerudung motif dari Trivail Store karena produk ini memiliki kualitas bahan yang baik, desain yang menarik, serta mengikuti tren fashion hijab masa kini. Selain Trivail Store dikenal sebagai konsisten dalam menjaga mutu dan menawarkan harga yang kompetitif sehingga memiliki potensi pasar yang luas. Dengan keunggulan tersebut, produk ini dinilai mampu memenuhi kebutuhan konsumen akan kerudung yang nyaman, modis, dan bernilai jual tinggi. Cingkusan merupakan nama produk kami tersendiri. Nama Cingkusan memiliki makna yang mencerminkan identitas kelompok kami. Kata cinku berasal dari bahasa Italia yang berarti 5, karena kita berasal dari kelompok 5. Sementara san berarti 3, menunjukkan bahwa kami berasal dari SMK Negeri 3. 6 karakter pada logo menggambarkan seluruh anggota kelompok sebagai simbol kebersamaan dan keberagaman. Pemilihan warna pastel melambangkan keharmonisan, kreativitas, dan semangat positif dalam bekerja sama. Lalu ada foto profil Trivail Store. Trivail Store merupakan salah satu produk unggulan yang dikeluarkan oleh Delta Marketing di bawah naungan Delta 3 Jaya. Brand ini menghadirkan koleksi kerudung motif modern dengan desain elegan, lembut, dan bernilai estetika tinggi. Melalui Trivail Store, Delta Marketing berkomitmen untuk mengembangkan kreativitas siswa SMKN 3 dalam menciptakan produk fashion yang berkualitas, menarik, dan sesuai tren masa kini. Selanjutnya saya akan menyampaikan mengenai nama anggota beserta dengan jabatannya. Anaya Safa Kamila, nomor urut kelima. Belva Naura Zulaiha, nomor urut ke-7. Diandra, nomor urut ke-10. Firly Fadila, nomor urut ke-11. Mayriska Putri Febiwanti, nomor urut ke-18. Nadia Putri Salsabila, nomor urut ke-20. Selanjutnya adalah jabatannya. Anaya Safa Kamila sebagai afiliator, Belva Naura Zulaiha sebagai afiliator dan juga merchant, lalu Diandra sebagai afiliator dan juga merchant. Selanjutnya Firly Fadila sebagai afiliator, merchant, dan juga admin. Selanjutnya Mayriska Putri Febiwanti sebagai afiliator dan juga merchant. Selanjutnya Nadia Putri Salsabila sebagai behind scene dan juga memadukan merchant. keanggunan, kreativitas, dan nilai budaya lokal dalam setiap helai hijab. Quotes Cingkusan, bersatu dalam warna, berkreasi dalam harmoni. Deskripsi brand. Trivail Store menghadirkan kerudung fall premium square produk hijab elegan yang dirancang untuk perempuan modern yang mengutamakan kenyamanan dan keanggunan dalam berbusana. Terbuat dari bahan fall premium berkualitas tinggi, hijab ini memiliki tekstur lembut, ringan, tidak licin, serta mudah dibentuk sehingga nyaman digunakan sepanjang hari. Dengan ukuran 110 x 110 cm, kerudung ini memberikan tampilan yang menutup sempurna tanpa terasa panas. Warna-warna netral dan pastel yang tersedia mudah dipadukan dengan berbagai gaya busana,
baik untuk acara formal maupun kegiatan sehari-hari. Kerudung ini tidak hanya indah secara visual loh, tetapi juga fungsional dan bernilai estetika tinggi, mencerminkan karakter perempuan yang anggun, percaya diri, dan berkelas. Kerudung ini terbuat dari faux premium yang lembut, adem, dan breathable dengan ukuran 110 x 110 cm berbentuk segi empat. Finishingnya dijahit rapi menggunakan baby shim dan tersedia dalam motif floral serta geometris modern. Produk ini cocok digunakan untuk berbagai kegiatan, mulai dari aktivitas harian seperti kerja atau kuliah, acara formal, kegiatan keagamaan, hingga pemotretan fashion hijab. Selain itu, bisa juga dijadikan hadiah spesial loh, atau dipakai saat traveling dengan tampilan simpel namun tetap anggun. Ada 20 varian warna dari kerudung motif ini. Yang pertama ada Rianti atau Mahagoni, Cranberry Broken White, Indira Broken White, Fauzia Mauve, Naura Maroon, Ornella Lilac, Sabila Dusty Pink, Alisha Grey, Foreta Sage, Fahira Burgundy, Reihana Lilac, Edelweiss Mustard, Velora Choco Milk, Aurora Choco Milk, Amelia Choco Milk, Rengganis Blue, Elisa Taupe, Sepro Maroon, Evelyn Deep Blue, dan Ningrum yaitu Dusty Pink. Keunggulan dari hijab Trifle Store. Yang pertama, adem dan ringan dipakai seharian. Yang kedua, tidak licin dan mudah dibentuk. Yang ketiga, warna tahan lama, tidak mudah pudar. Dan yang terakhir, motif eksklusif dan feminim. Cara perawatan hijab dari Trifle Store. Yang pertama, cuci lembut, jangan diperas keras. Yang kedua, jemur teduh. Dan yang terakhir, setrika di suhu rendah. Lalu di sini juga kami memiliki target audiens Trifle Store. Yang pertama, wanita muslimah usia 16-35 tahun, remaja hingga dewasa muda yang aktif, modern, dan peduli penampilan. Yang kedua, pecinta fashion hijab, kreatif, dan unik. Konsumen yang ingin tampil beda dengan motif eksklusif dan kekinian. Yang ketiga, segmen menengah ke atas dan menengah, mencari produk dengan harga terjangkau tapi terlihat premium. Yang keempat, pengguna aktif media sosial dan belanja online, sering membeli produk melalui marketplace, Instagram, TikTok, atau website resmi. Yang terakhir, pelanggan yang peduli budaya dan local pride, menghargai motif atau desain yang memadukan unsur tradisional lokal seperti batik atau songket. Di sini, kami memiliki tagline Trifle Store Hijab, menemani setiap langkahmu dengan anggun dan nyaman, tersedia di Trifle Store. Lalu, kami juga memiliki akun media sosial di aplikasi Instagram dan TikTok. Di aplikasi Instagram, kami memiliki 204 followers, dan di aplikasi TikTok, kami memiliki 2104 followers. Strategi meningkatkan followers. Yang pertama, promosi langsung kepada siswa-siswi SMKN 3 Bandung. Yang kedua, membagikan informasi melalui WhatsApp. Yang ketiga, meningkatkan informasi dengan pengikut. Selanjutnya ada analisis SWOT. SWOT merupakan singkatan dari S, strength atau kekuatan, W, weakness atau kelemahan, O, opportunities atau peluang, dan T, threats atau ancaman. Pada SWOT produk yang telah kami pilih yaitu yang pertama, S, strength atau kekuatan. A, persaingan tinggi di pasar fashion muslimah, terutama dengan merek besar yang sudah punya pelanggan loyal. B, proses produksi motif custom bisa memakan waktu, terutama jika masih dikerjakan secara manual atau semi-manual. C, ketergantungan pada tren warna dan motif. Bila tren berubah cepat, stok bisa jadi tidak laku. D, promosi digital masih terbatas jika belum punya branding kuat atau konten yang konsisten di media sosial. E, keterbatasan modal awal untuk membuat variasi motif dalam jumlah yang banyak. Selanjutnya ada weakness atau kelemahan.
A. Desain motif unik dan kekinian. Setiap kerudung memiliki pola yang tidak pasaran, menonjolkan kepribadian dan karakter pemakaiannya. B. Kualitas bahan premium. Menggunakan bahan yang adem, ringan, dan tidak mudah kusut, cocok untuk iklim tropis Indonesia. C. Warna mudah dipadu-padakan. Motifnya dibuat dengan kombinasi warna yang bisa masuk ke gaya casual maupun formal. D. Nilai budaya dan kreativitas lokal. Beberapa motif bisa diadaptasi dari batik, songket, atau corak tradisional agar punya nilai lokal. E. Harga kompetitif dengan tampilan eksklusif, memberikan kesan mewah tetapi tetap terjangkau. Selanjutnya ada O. Opportunities atau peluang. A. Meningkatkannya kesadaran fashion muslimah modern. Banyak wanita ingin tampil modis tapi tetap syar'i. B. Pasar daring atau online marketplace dan media sosial sangat luas dan bisa menjangkau seluruh Indonesia, bahkan luar negeri. C. Kolaborasi dengan desainer muda atau UMKM lokal untuk membuat motif eksklusif. D. Tren hijab printing dan personalisasi atau custom nama, inisial, atau motif sendiri semakin populer di kalangan remaja dan dewasa muda. E. Kesempatan jadi brand lokal unggulan jika menonjolkan unsur kreativitas dan ciri khas daerah. Yang terakhir adalah threats atau ancaman. A. Produk tiruan atau duplikasi motif bisa menurunkan nilai keunikan dan kepercayaan pelanggan. B. Fluktuasi harga bahan baku tekstil dapat mempengaruhi harga jual. C. Perubahan tren fashion yang cepat menuntut inovasi berkelanjutan. D. Konsumen lebih memilih merek terkenal jika tidak ada brand awareness yang kuat. E. Persaingan harga ekstrim di pasar online atau bahkan banyak penjual banting harga tanpa memperhatikan kualitasnya. Selanjutnya ada analisa STP. STP merupakan singkatan dari segmenting, targeting, dan positioning. STP yang pertama yaitu segmenting pasar. Segmenting pasar dilakukan untuk membagi konsumen berdasarkan karakteristik tertentu agar promosi lebih efektif dan tepat sasaran. Jenis segmentasi yang pertama yaitu demografis, yang memiliki kriteria wilayah perkotaan dan pinggiran kota. Keterangannya yaitu banyak perempuan berhijab yang aktif dan memperhatikan gaya berpakaian. Yang kedua, geografis. Kriterianya usia 15 sampai dengan 35 tahun, perempuan pelajar, mahasiswa, dan pekerja muda. Keterangannya, kelompok ini umumnya mengikuti tren fashion dan mencari kerudung yang stylish namun tetap nyaman. Yang ketiga ada psikografis. Kriterianya gaya hidup modern, suka tampil rapi, modis, dan mengikuti tren. Keterangannya, membeli kerudung bukan hanya untuk menutup aurat, tetapi juga untuk menunjang penampilan. Yang keempat adalah perilaku. Kriterianya frekuensi penggunaan tinggi, loyal terhadap merek yang nyaman dan modis. Keterangannya membeli uang jika kualitas dan motif menarik. Yang kedua, targeting atau menentukan target pasar. Setelah dilakukan segmentasi, tahap selanjutnya adalah menentukan target pasar yang paling potensial untuk dijangkau. Target utama produk ini adalah yang pertama, perempuan usia 15 sampai dengan 35 tahun, yang kedua, pelajar, mahasiswi, dan pekerja muda. Yang ketiga, bertempat tinggal di daerah perkotaan atau semi perkotaan. Yang keempat, aktif di media sosial dan mengikuti perkembangan gaya hijab terbaru. Yang kelima, menyukai produk dengan desain modis, bahan adem, dan harga yang terjangkau. Alasan memilih target ini, kelompok tersebut memiliki kesadaran tinggi terhadap penampilan, sering berganti gaya sesuai tren, serta berperan besar dalam membentuk opini di media sosial. Karena itu, mereka berpotensi besar menjadi konsumen tetap sekaligus promotor alami bagi produk. Yang terakhir yaitu positioning. Positioning ini adalah cara perusahaan menanamkan citra produk di benak konsumen agar berbeda dari pesaing. Posisi produk. Kerudung segi empat bermotif dengan desain kekinian, bahan nyaman, dan harga terjangkau untuk perempuan modern yang ingin tampil anggun dalam setiap kesempatan. Ciri utama produknya, yang kesatu, motif dan warna yang bervariasi sesuai tren. Yang kedua, terbuat dari bahan yang lembut, adem, dan tidak licin.
Yang ketiga, mudah dibentuk dan cocok digunakan untuk berbagai aktivitas. Yang keempat, dikemas dengan tampilan modern dan elegan. Yang terakhir, harga bersahabat tanpa mengurangi kualitas. Nilai yang ingin disampaikan, produk ini bukan sekedar pelengkap busana, tetapi simbol keanggunan dan kepercayaan diri bagi perempuan berhijab yang ingin tampil menawan setiap hari. Foto ini menampilkan produk kami tanpa model untuk memperlihatkan kualitas bahan dan detail motif. Pada bagian konten produk, di sini ada 3 jenis konten utama. Yang pertama yaitu konten review. Konten ini berisi ulasan jujur mengenai keunggulan produk kami, seperti bahan, motif, dan kenyamanannya saat dipakai. Tujuannya agar calon pembeli lebih yakin dengan kualitas produk. Yang kedua, konten tutorial. Di sini kami menampilkan cara pemakaian kerudung dalam berbagai gaya, sehingga penonton bisa mendapatkan inspirasi styling hijab yang mudah dan tetap anggun. Yang ketiga, konten humor. Kami juga menambahkan sentuhan hiburan lewat konten ringan dan lucu agar audiens lebih terhibur dan berasa dekat dengan brand kami. Untuk platform, konten terbaik di Instagram adalah konten review karena tampilannya estetik dan banyak menarik komentar positif dari pengikut. Sedangkan di TikTok, yang paling diminati adalah konten humor karena lebih interaktif. Selanjutnya, di bagian behind the scene, di sini kami menampilkan proses pembuatan konten mulai dari pengambilan gambar dan video. Tujuannya agar audiens bisa melihat kerjasama tim di balik layar dan menghargai proses kreatif kami. Jadi kesimpulannya, Trivial Store merupakan produk unggulan SMKN 3 Bandung di bawah naungan Delta 3 Jaya melalui Delta Marketing. Kelompok kami memilih produk ini sebagai bahan uji unit kompetensi karena mencerminkan penerapan nyata kewirausahaan dalam hal desain, promosi, dan inovasi produk. Dengan keunikan motif dan strategi pemasaran digital, Trivial Store berpotensi menjadi brand hijab lokal yang kreatif dan berdaya saing tinggi. Belajar digital marketing bukan sekadar mempromosikan produk, tapi membangun nilai melalui kebiasaan untuk terus belajar, mencoba, dan makin lebih baik. Kami selaku kelompok 5 mengucapkan terima kasih kepada SMKN Negeri 3 Bandung, Jurusan Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis, PT Chlorine, dan Trivial Store. Kami juga mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau pengucapan kata. Kami izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah rangkaian presentasi dari tim kami dengan tema unit kompetensi skema konten kreator yang berkolaborasi dengan PT Chlorine. Semoga materi yang telah disampaikan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi kita semua mengenai dunia konten kreator di era digital. Sebelum saya akhiri, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah pesan. Belajar digital marketing bukan sekedar mempromosikan produk, tapi membangun nilai melalui kebiasaan untuk terus belajar, mencoba, dan bangkit lebih baik.